warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut untuk termokimia part 2. Nah, kita akan bahas tentang entalpi ya. Di sini akan fokusnya pada jenis entalpi. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama entalpi. Entalpi itu apa sih? Entalpi itu adalah kantong energi. Nah, maksudnya gimana? Kantong energi itu dia bisa kalau misalkan sini ada satu kantong gitu kan yang isi energi. Nah, nanti energi ini nanti dia akan bisa berkurang ya setelah reaksi dia berkurang, atau dia bisa jadi lebih bertambah, jadi lebih besar gitu ya kantongnya. Nah gitu loh. Ya itu semua tergantung sama apa? Itu semua tergantung dengan reaksinya gitu. Jadi energi itu bisa berkurang, bisa juga dia bertambah ya, si entalpi tadi ya. Jadi entalpi itu dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan perubahannya. Perubahan itu yang dibilang perubahan itu dari perubahan itu dari keadaan awal dan akhirnya aja gitu ya. Jadi dia nggak dihitung prosesnya apa gitu kan. Nah, energi itu dia bisa berkurang ketika apa? Kita menggunakan banyak energi, misalkan kayak bernafas, berlari, berjalan dan sebagainya. Kalau misalkan energi itu bertambah, misalkan kayak kita saving energi bertambah misalkan setelah bangun tidur, atau kita minum suplemen buat menambah energi gitu ya, kurang lebih. Nah, kita akan bahas tentang jenis entalpi. Nah, ada beberapa jenis entalpi di sini ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu kita pilih warna ungu aja. Ada entalpi pembentukan. Ya, pembentukan itu delta H F. F di sini adalah fusion ya. Fusion itu pembentukan. Ya, yang fusion contohnya gimana? Misal pembentukan untuk amonia NH3. Kalau yang namanya pembentukan berarti produknya itu ada di akhir atau di setelah kanan atau di kanan ya. Sekarang kita membentuk NH3. Nah, untuk membuat reaksi pembentukan itu dia harus dibentuk dari unsur-unsurnya. Ya, unsur atau atom-atomnya. Kalau NH3 berarti dia ada apa aja? Ada N dan H. Jangan lupa kalau nitrogen dan hidrogen dia adalah gas. Ya, kalau dia gas dia harus dalam bentuk diatomik. Ya, nanti akan di sini ditulis ini ya. Untuk yang diatomik itu ada NH2O2 rata-rata golongan 7 ya. 7A, Cl2, I2, Br2 ya. Terus golongan 6 terus ini siapa yang sering keluar ya. Ya, berarti nah selanjutnya adalah kalau misalkan dia ada derajat kayak gini nih ya, derajat kayak gini, gede banget derajatnya. Ya, derajat kayak gini berarti dia harus apa? 1 mol. 1 mol itu ditunjukkan dari apa? Dari koefisiennya di sini harus 1. Ya, di sini aqueous ya. Ini pasanya gas. Nah, berarti ini nggak boleh diotak-atik, dipakem dia 1. Jadi yang menyesuaikan yang mana? Yang reaktan ya. Di sini N-nya, jumlah N-nya sama dengan 1. Berarti di sini harus 1. Sementara di sini jumlah N-nya 2. Gimana caranya biar 1? Jadi caranya yang kecil dibagi yang besar, 1/2 taruh di atas, taruh di depan. Nah, gitu ya. Karena setengah kali 2 hasilnya 1. Nah, terus kalau di sini hanya itu jumlahnya 3. Di sini jumlahnya hanya 2. Gimana caranya? Ya sama, yang jadi patokan ya, yang kanan dibagi dengan yang kiri. Kayak tadi kan yang jadi patokannya 1, jadi 1 dibagi yang kirinya 2, jadi 1/2. Berarti di sini gimana? Berarti di sini 3/2. Jadiin angka di depannya. Karena 3/2 kali 2 itu hasilnya 3. Nah, ini dia deltanya misalkan negatif gitu ya. Jadi reaksinya adalah kalau untuk 1 mol 3/2 H2 plus setengah N2 akan menghasilkan NH3 ya, 1 NH3. Delta H-nya negatif. Negatif ini artinya dia melepaskan. Ya, kalau dia positif artinya dia menerima atau menyerap. Ya, ini untuk reaksi pembentukannya. Kalau misalkan di sini nggak ada derajatnya, berarti dia bisa bebas. Contoh misalkan nggak ada derajatnya nih, untuk pembentukan yang diminta misalkan pembentukan 2 mol NH3. Berarti kalau 2 mol NH3 nya harus 2 ya. Kita kunci dulu. Ada N dan H. Ingat kalau dia diatomik dia harus 2 ya. Terus di sini kita cek, di sini 2, H-nya 3. Ini nggak boleh berubah. Ya udah pakem yang kanan. Berarti menyesuaikan apa yang kiri.
Di sini n-nya udah 2, sama ya, sama-sama 2. Berarti nggak usah diotak-atik ya. Berarti di sini 1 aja, 2 bagi 2, 1. Kalau yang ini h-nya di sini 2. Di sini 3. Jadi gimana caranya? 3/2. Jadi di sini 3/2 gitu ya. Delta h-nya misalkan negatif A gitu ya. Nah, kalau misalkan pembentukan, ada juga yang selanjutnya penguraian atau delta H. D itu dissociation ya, penguraian. Sama ya, kalau misalkan ada derajat itu berarti harus 1 mol. Nah, penguraian ini adalah kebalikan dari pembentukan. Ya, kalau pembentukan itu dia endingnya, produk akhirnya ada di kanan. Kayak misalkan kita mau membuat kue, ya kuenya jadinya belakangan gitu kan. Kalau penguraian tuh kayak misalkan nih ada kue, kita mau tahu nih dari kue ini kira-kira bahan-bahan ini pakai apa aja sih gitu. Nah, berarti kita bedel tuh ya isi kue. Jadi intinya si senyawanya itu dia adanya di kiri atau di reaktan. Contohnya misalkan pembentukan dari CH4 metana gitu ya. Ingat di sini pembentukan dia harus juga penguraian juga harus dari unsur-unsurnya. Ini ingat ya. Poin pentingnya adalah unsur-unsurnya. Ya, atau atom-atomnya. CH4 itu atomnya apa aja? Ada C dan H. Ingat yang diatomik yang mana? Yang H. Berarti harus dia 2. Kita lihat di sini C-nya 1, di sini 1 udah oke. H-nya di sini 4, yang di sini baru ada 2. Berarti gimana caranya? Ya, yang kiri yang fix ya, berarti 4/2. Ini kita udah belajar di penyetaraan ya, 2. Berarti di sini dikasih dengan 2. Ya, misalkan delta H-nya positif B gitu ya. Nah, ini reaksi pembentukan. Ya nggak boleh gimana? Maksudnya dari unsur-unsurnya. Nggak boleh kalau kayak gini. Misalkan CH ya, CH2. Nah, ini nggak boleh nih. Nah, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena CH2 itu bukan unsur, tapi CH2 itu adalah senyawa. Jadi dia wajib kudu dari unsur-unsurnya, gitu ya. Oke, lanjutan. Berikutnya ada entalpi pembakaran atau delta H C combustion. Kalau ada derajat berarti wajib 1 mol ya. Kalau nggak ada derajat berarti ya terserah gitu kan. Nah, biasanya pembakaran ini identiknya sama hidrokarbon. Hidrokarbon tuh apa ya? Hidrogen sama karbon. Contohnya misalkan pembakaran dari gas LPG C3H8 gitu ya, dari propana. Yang namanya pembakaran dia pasti selalu memerlukan yang namanya oksigen. Ya, ini pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna itu reaksinya selalu, ini always banget ya, CO2 dan H2O. Aduh, nggak muat delta H-nya, dibawa aja lah ya. Delta H-nya negatif C gitu ya misalkan. Nah, kita cek nih, dia harus setara ya. Misalkan di sini dia untuk 1 mol C3H8 gitu ya. Berarti di sini kudu wajib 1 ya. Kita cek di sini. Di sini 1. Jumlah C-nya berapa? Di sini 3 ya. H-nya 8. Ini nggak boleh, ini fix ya. Nggak boleh diubah. Nah, sekarang aduh, ngalangin sekali dia. Kita hapus aja deh ya. Rapetin dikit. Delta H sama dengan min C gitu aja lah ya. Oke, di sini oksigen ya. Kalau dalam penyetaraan yang senyawa itu yang fix gitu ya. Yang udah fix itu nggak boleh diotak-atik. Nah, ini namanya molekul bebas. Bebas itu dia jomblo. Jomblo itu dia nggak berikatan dengan atom lain gitu. Oh, ini dia udah berikatannya sama O doang gitu kan. Jadi dia bebas. Kalau bebas dia wajib disetarakannya terakhir gitu. Karena kalau kita nyetarain yang bebas itu duluan gak bakal setara. Nggak percaya coba aja. Dan lanjut ya. Ini udah mau ngebet lagi ya. Ini di sini C-nya 1, di sini hanya berapa? 2. Yang diminta C-nya 3. Berarti gimana caranya? 3/1, 3. Taruh di depan. H-nya di sini 2, di situ 8. Berarti gimana caranya? 8/2. Jadinya 4. Taruh di depan. Kalau udah kita hitung, tinggal oksigen nih. O-nya berarti di sini 3 kali 2, 6. Ditambah dengan 4 kali 1 yang ini ya. 4 kali 1 ini 3 kali 2. Berarti 4 total. O berarti berapa? 10 oksigen. Di sini baru O-nya 2. Berarti gimana caranya? Yang besar dibagi yang kecil. Selalu ya, yang besar dibagi yang kecil. Bisa juga kalau yang kecil dibagi yang besar, yang penting dia fix ya. Kayak sebelumnya kan kecil bagi besar. Nah, berarti gimana nih? Berarti 10/2. Hasilnya 5. Taruh di depan. Clear. Ya. Kalau misalkan dia mau buat 2 mol ya, berarti ininya tinggal diganti aja jadi 2 gitu ya. 2, 3 dan seterusnya gitu ya.
Ya, jadi dia sesuai dengan permintaan. Tapi kalau misalkan dia mintanya nggak dikasih gitu kan berapa molnya, tapi dia ada derajat kayak gini, wajib 1. Terakhir ada entalpi netralisasi. Udah ngomongin netralisasi ya, netralisasi atau delta H N netralisasi. Ya, netralisasi itu berarti apa? Asam ketemu dengan basah. Asam ketemu dengan basah. Ini aja dulu ya, asam plus basah. Dia akan menghasilkan jadinya netral, garam plus air. Sampel, misalkan di dalam lambung tuh, kalau asam lambung ada asam lambungnya HCl ketemu dengan basa. Ini misalkan udah gak makan nih dari pagi sampai sore gitu kan, naiklah asam lambungnya. Akhirnya minumnya obat mah itu dia kandungannya magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Ya, nah ini kita mau tulis nih. Kalau ada asam ketemu basa, asam tuh ciri-cirinya apa sih? Asam tuh ciri-cirinya ada H, basa itu ciri-cirinya ada OH. H dan OH wajib banget kalian tulis dulu H2O nya. Ya, sama garam. Nah, garamnya nih ada yang kita tulis nih. Tadi kan H2O asalnya dari mana? H ketemu OH. Berarti sisanya apa? Sisanya ada Mg dan Cl. Mana nih yang ditulis duluan? Kalau di sini Mg duluan baru Cl. Mg-nya di pertama, Cl-nya di kedua. Berarti Mg Cl adalah garamnya. Nah, sekarang Mg berapa, Cl berapa? Di sini kan H-nya kan 1 ya. OH-nya kan 2 ya. Jadi dia tuh tukeran. Berarti jadinya tukeran ya. Jadi ya, Cl-nya 2, Mg-nya yang 1. Jadi Mg Cl 2 gitu ya. Kalau ada kita setarakan. Ganti lagi warnanya. Ya, setarain ya. Cl. Nah, penyetaraan itu selalu dimulai dari atom selain O dan H. Jadi O dan H itu belakangan ya. Kecuali kalau emang atomnya sisanya tinggal itu doang. Atom selain O dan H berarti ada Cl dan Mg. Cl-nya di sini 1, di sini 2. Berarti gimana? Ya, dia mau jadi 2. Nah, di sini dilihat dulu nih, dia harus 1 mol atau bukan. Kalau dia 1 mol berarti di sini harus 1. Ya, tapi kalau misalkan bisa lebih berarti dia bisa menyesuaikan gitu ya, yang besar dibagi yang kecil. Tulisnya di yang kecil ya, karena mau nyetarain. Yang mau nyetara, kalau kita mau nyetarain ya tulisnya di tempat yang kekurangan. Kalau misalkan kita mau nyetarain ya, yang satunya kekurangan, yang satunya kelebihan. Kita ngasihnya di yang kelebihan mulu, nggak bakal setara-setara gitu kan. Jadi gimana caranya biar setara? Yang kurang itu kita kasih, yang lebih dikurangin gitu. Akhirnya ketemu titik tengah gitu, jadi setara gitu ya. Tadi Cl-nya di sini, berarti di sini gimana? Yang besar di bagian kecil, berarti di sini 2/1, 2. Ya, tulisnya di yang kecil ya, di sini 2. Mg-nya di sini berapa? Mg-nya 1. Di sini Mg-nya sama 1 ya. Berarti udah fix. Nah, sekarang tinggal hidrogennya. Hidrogennya di sini totalnya berapa H-nya? H yang ini ada 2 kali 1 2 ditambah dengan 2 kali 1 gitu kan, 2. Berarti total H-nya ada 4. Di sini H-nya ada 2. Sangat tidak terlihat sekali gitu ya. Berarti gimana caranya? Yang besar bagian ini ya, ada terputus. Nah, di sini kita tinggal menyamakan H-nya ya. H-nya di kiri dia ada 4 ya. Jadi 2 kali 1 tambah dengan 2 kali 1 yang ini. Jadi total H di kiri ada 4. Sementara di H2O ini totalnya hanya 2. Ya, berarti kita akan menyamakan koefisien H-nya. Nah, caranya gimana? Caranya yang besar dibagi dengan yang kecil. Karena yang kurang ya, yang kurang kan di 2. Berarti kita tulisnya di 2 ya. Berarti 4/2, hasilnya 2. Nah, 2 ini kita taruh di depan. Nah, di sini sudah untuk penyetaraan reaksi netralisasi.